Apa itu diri? Diri adalah keyakinan yang kita pegang tentang diri kita sendiri. Seringkali kita punya gagasan yang jernih tentang siapa kita, tetapi kadang-kadang kita bingung dan meragukan diri kita dan merasa tertekan oleh desakan eksternal dan evaluasi orang lain. Persoalan ini dinamakan kejelasan diri. Pemahaman diri yang jelas dan pasti akan memberikan kita arah yang jelas dan padu. Self-esteem atau penghargaan diri merupakan hasil evaluasi tentang diri kita sendiri. Artinya kita tidak hanya menilai seperti apa diri kita, tetapi juga menilai kualitas-kualitas diri kita. Dua dimensi yang penting bagi harga diri ini adalah kompetensi diri dan senang pada diri atau self-liking, yakni memandang diri sendiri mampu dan menyukai kepribadiannya sendiri. Arti penting dan nilai yang kita berikan kepada pandangan diri yang spesifik ini juga mempengaruhi perasaan umum tentang kelayakan diri kita sendiri. Artinya, orang bersifat selektif terhadap domain yang mereka anggap dirinya pantas untuk itu. Bagi seseorang, menjadi orang yang atraktif mungkin penting. Bagi orang lainnya, menjadi orang cerdas adalah lebih penting. Dari mana asal pengetahuan diri? Pengetahuan diri berasal dari banyak sumber. Beberapa di antaranya adalah bersifat spontan, dari kesadaran bahwa ada sesuatu dalam diri, tetapi tidak tahu dari mana datangnya kesadaran ini. Tetapi, yang lebih umum adalah kita dapat mengidentifikasi asal-usul keyakinan kita tentang diri kita dalam pergaulan spesifik. Yang pertama, sosialisasi. Banyak dari pengetahuan diri kita berasal dari sosialisasi. Sosialisasi membentuk inti pengalaman awal kita, dan frekuensi pengalaman ini pada akhirnya akan menjadikan pengalaman itu diinternalisasikan sebagai aspek penting dari konsep diri. Penilaian yang direfleksikan, kita juga belajar tentang diri kita sendiri melalui reaksi dari orang lain terhadap kita. Mengembangkan konsep looking glass self, yakni bahwa orang memandang diri mereka sebagaimana orang memandang dan merespon mereka. Larry et al. 2003. Persepsi kita tentang bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita dinamakan reflect appraisals, penilaian yang direfleksikan dalam studi yang agak lucu tentang pentingnya penilaian yang direfleksikan ini. Baldwin, Carrel, dan Lopez 1990 merekrut mahasiswa Katolik sebagai partisipan. Mereka ditunjukkan gambar wajah paus yang sedang merenggut marah dan wajah orang asing. Dan kemudian mereka diminta menilai kualitas personal mereka sendiri. Tanggapan dari orang lain. Terkadang orang memberi tanggapan yang tegas terhadap kualitas kita. Proses ini sering dimulai dalam sosialisasi ketika orang tua memberitahu kita agar tidak usah malu, agar kita bisa bermain piano. Bahwa pelajaran matematika bukan segalanya, atau bahwa kita adalah pembaca yang baik. Secara umum ada hubungan antara pandangan orang tua tentang kemampuan anaknya dengan konsep tentang kemampuannya itu. Felson dan Reed 1986. Persepsi diri. Orang juga menyimpulkan kualitas personalnya dari pengamatan atas perilaku mereka sendiri, yakni dalam proses mengamati diri sendiri, kita melihat diri kita senantiasa lebih menyukai suatu aktivitas tertentu ketimbang aktivitas lainnya. Dari pengamatan akan regularitas ini mungkin akan mendapat pengetahuan akan diri. Akan tetapi seperti ditunjukkan oleh self-perception theory atau teori persepsi diri dari Daryl Bem 1967-1972. Pengetahuan diri ini mungkin terutama berguna bagi aspek dari diri yang mungkin kurang penting. Banyak aspek penting dari diri kita punya referensi internal dalam bentuk keyakinan, sikap, dan preferensi.
afektif, dan kemungkinan persepsi diri sebagai sumber pengetahuan diri ini berlaku pula untuk aspek yang insidental dari diri kita. Melabeli keadaan yang membangkitkan. Terkadang kita menyimpulkan keadaan internal dan kualitas personal diri kita. Petunjuk fisiologis kita merespon menunjukkan hal-hal yang kita rasakan. Stanley Carter 1964 menunjukkan bahwa persepsi emosi kita bergantung pada satu, tingkat kebangkitan arousal fisiologis kita, dan dua, label kognitif yang digunakan seperti marah atau sedih untuk situasi. Misalnya, jika kita secara fisiologis tergugah dan melihat lawakan di televisi, maka kita mungkin menyimpulkan diri kita senang-senang. Jika kita membentak seseorang yang mendesak-desak kita di jalan yang sempit, maka kita mungkin menyimpulkan bahwa kita sedang marah. Seperti teori berobsesi diri, pendapat ini menekankan seperti ambiguitas keadaan internal dan menyatakan bahwa persepsi diri paling tidak bergantung pada persepsi tentang perilaku dan lingkungan eksternal. Kekhasan lingkungan. Lingkungan memberi kita petunjuk lain tentang kualitas personal kita. Secara khusus, konsep diri amat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membuat kita berbeda. Ketika kita dalam satu kelompok yang anggotanya banyak kesamaannya dengan kita, maka kita cenderung memandang diri kita dalam term identitas personal, yakni karakteristik yang membedakan kita dari orang lain yang banyak kemiripannya dengan kita itu. Namun ketika kita berada dalam situasi di mana ada beberapa kelompok berbeda, maka kita cenderung memandang diri kita dalam term keanggotaan kategori, yakni mahasiswa. Turner Oaskes, Aslam and McGarty 1994. Tendensi ini khususnya berlaku untuk orang dari kultur yang menghargai nilai-nilai hubungan dengan orang lain, seperti di Asia, Kanagawa, Kors, dan Marcus 2001. Penilaian diri komparatif. Terkadang kita ketika ingin mengevaluasi dimensi atau kualitas tertentu, informasinya tidak tersedia. Anda bisa mengira-ngira apakah Anda penari yang anggun dengan mengobservasi orang di sekeliling Anda. Proses ini dinamakan social comparison. Sering kita mengevaluasi masa kini berdasarkan pengalaman masa lalu. Ross and Wilson 2002. Gudang ingatan kita misalnya akan memberitahu seberapa jauh kemajuan yang sudah kita buat dalam keahlian tertentu. Identitas sosial. Social identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari keanggotaannya dalam satu kelompok sosial atau kelompok-kelompok sosial dan nilai serta signifikansi emosional yang ada dilekatkan dalam keanggotaan itu. Tafsir 1981. Lihat juga Turner et al. 1994. Kelompok-kelompok ini antara lain keluarga dan kerabat, kelompok pekerjaan, kelompok agama, politik, etnis, komunitas, dan kelompok lainnya yang memperkuatkan aspek dari diri seseorang. Deux, Wright, Mizrahi, dan Eder 1995. Identitas etnis adalah bagian dari pengetahuan diri individu yang berhubungan dengan keanggotaannya dalam kelompok etnis tertentu. Perkembangan pemahaman diri dapat menimbulkan isu tertentu bagi kelompok minoritas. Berikutnya aspek-aspek seperti apa bentuk pengetahuan diri kita, bagaimana keyakinan kita tentang diri kita dipresentasikan secara kognitif. Skema diri. Skema adalah struktur kognisi tentang beberapa konsep atau stimulus yang terorganisasi. Selain punya skema tentang sifat orang lain dan kejadian, seseorang juga punya skema tentang dirinya sendiri. Self-schema atau skema diri mendeskripsikan
mempersepsikan dimensi-dimensi diri. Anda mungkin menganggap diri Anda lebih bergantung dan ingin dekat dengan orang-orang yang dapat diminta bantuan, seperti sanak kerabat, pacar, dokter, dan sebagainya. Apapun itu, Anda mungkin tidak memandang diri Anda dalam hubungan dengan dimensi itu, yakni Anda tidak berpikir secara skematis dalam term tersebut. Di sini disebutkan skematik pada dimensi kemandirian ketergantungan. Orang punya skema tentang dimensi penting bagi mereka sebagai dasar pemikiran dan keyakinan. Jika independensi adalah penting bagi Anda dan Anda berpikir diri Anda sangat independen dan sama sekali tidak bergantung, maka keyakinan ini menyiratkan bahwa Anda punya pengetahuan yang lebih banyak tentang domain itu. Misalnya, Anda tidak mau meminta bantuan untuk memperbaiki radio Anda rusak meski Anda menyadari Anda bisa kena setrum. Saat Anda mempunyai skema tentang dimensi tertentu dari diri Anda, skema itu akan membantu Anda mengidentifikasi situasi-situasi yang relevan. Misalnya, jika Anda memandang dirinya Anda sebagai independen, Anda mungkin suka membeli perangkat audio yang diberi petunjuk instalasi dan penggunaan secara lengkap, sehingga Anda bisa melakukannya sendiri. Pengenalan situasi yang relevan dengan skema ini menjadi pedoman bagi pelaku Anda. Ken Skihersky dan Whitaker, 1997. Anda mungkin mengenali hanya situasi itu membutuhkan tindakan independen, tetapi Anda akan menjadi salah satu orang yang melakukan semua instruksi untuk pemasangan perangkat tersebut. Tak semua skema diri Anda adalah positif. Orang juga punya keyakinan tentang kualitas negatif dirinya sendiri. Menurut Male and Horowitz, 1995, misalnya, seseorang yang menganggap dirinya sendiri kegendutan akan segera melihat situasi yang berhubungan dengan makanan yang relevan dengan dirinya. Dia mungkin akan berencana makan dan menghitung kalori yang dikonsumsi. Skema tentang berat badan membuatnya melihat perilaku orang-orang gendut lainnya. Jadi misalnya dia mungkin segera memerhatikan dan menyimpulkan bahwa seseorang yang hanya makan sepotong roti dan minuman. Pada umumnya, orang yang sedang memiliki skema diri yang membuat mereka merasa berbeda-beda. Orang tidak hanya memiliki konsep diri tentang kualitas mereka saat sekarang, namun juga tentang ciri-ciri yang mungkin ada di masa depan. Ini dinamakan possible self atau diri yang mungkin. Sebagian melibatkan tujuan atau peran yang ingin dicapai seseorang, seperti keinginan anak usia 5 tahun untuk menjadi dokter atau aktris. Diri yang mungkin kebanyakan bermuatan positif. Orang memandang masa depan dirinya terutama dari segi yang baik saja. Menurut Marcus Enarius, 1986, tentang masa depan seperti kecemasan akan kecanduannya alkohol atau narkoba. Mereka merenungkan diri yang mungkin negatif dapat menimbulkan kecemasan dan rasa bersalah. Fungsi dari diri yang mungkin adalah mirip dengan fungsi skema diri. Diri membantu orang mengartikulasikan tujuannya dan mengembangkan perilaku untuk mencapai tujuan itu. Dalam sebuah studi oleh Ruffolo dan Marcus, 1992, partisipasi diminta membayangkan dirinya sukses di tempat kerja, beruntung saat kerja, gagal saat bekerja, meski sudah dirinya sukses di tempat kerja, beruntung. Kemudian partisipasi diukur partisipan yang diminta membayangkan dirinya sukses diminta karena usaha sendiri memiliki persistensi yang lebih lama ketimbang merek punya visi kesuksesan. Skema diri membantu kita untuk mengambil keputusan dan penilaian yang akan menjadi pedoman perilaku kita di masa depan. Berikutnya, regulasi diri.
Bagaimana kita mengambil semua informasi tentang diri kita dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Self-regulation mengacu pada cara orang mengontrol dari mengarahkan tindakan mereka sendiri. Orang memiliki banyak informasi tentang dirinya sendiri, termasuk karakteristik, personal, dan keinginan serta konsep masa depan mereka. Mereka merumuskan tujuan dan mengejarnya menggunakan keahlian sosial dan regulasi diri. Dalam bagian ini kita akan membahas bagaimana diri mengatur pemikiran, emosi, dan tindakan dalam situasi sosial. Banyak dari regulasi diri yang berlangsung secara otomatis, tanpa sadar atau pemikiran dalam. Kita merespon petunjuk-petunjuk yang menonjol di lingkungan dan mengatur perilaku kita, misalnya Verlaken dan Holland 2002. Tetapi kadang-kadang kita secara sadar dan aktif mengintervensi untuk mengontrol pemikiran, reaksi, dan perilaku kita. Tetapi kadang-kadang kita secara perilaku dan menghentikan respon mereka adalah aspek yang signifikan dari diri. Untuk memahami regulasi diri, kita harus mengawali dengan konsep diri kita yang bekerja.